Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Yanti Mulyanti MPD yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan mengenai pemanfaatan software dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini kami dari kelompok 6 materi statistika dengan beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Rahayu Putri Lestari Hardi dengan NIM 233141104 dan rekan saya Widyawati dengan NIM 233141105. Nah, pada capaian pembelajaran materi statistika pada fase D, itu siswa belajar mengenai cara menyajikan data menjadi diagram batang, diagram garis, serta diagram lingkaran. Selain itu, siswa juga belajar ukuran pemusatan data yang terdiri dari modus, median, dan mean, dan ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan kuartil, serta simpangan kuartil. Nah, di sini kami memanfaatkan aplikasi Excel dalam pembelajaran materi statistika ini. Nah, di sini ada satu contoh permasalahan atau soal yang nantinya kita akan mengerjakannya menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini yang pertama ada data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 7 disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini untuk jenis pekerjaannya dan ini frekuensi atau jumlahnya. Untuk yang jenis pekerjaan pegawai negeri sipil itu berjumlah 12, pegawai swasta berjumlah 6, TNI Polri berjumlah 8, sampai lain-lain berjumlah 4, dan semuanya itu berjumlah 50. Nah, sajikanlah data tersebut dalam diagram garis, diagram batang, serta diagram lingkaran. Nah, pertama kita langsung saja buka software atau aplikasi Excel yang ada pada desktop. Nah, untuk tampilan Excel-nya sendiri itu seperti ini. Untuk membuat diagram batang, garis, dan juga lingkaran, di sini kita bisa menggunakan menu Insert dan ada Tools, Insert Column or Bar Chart. Nah, ini untuk membuat diagram batang. Nah, ini ada beberapa tampilan yang nantinya bisa kita pilih. Nah, untuk diagram garis, kita bisa menggunakan Tools Insert Line. Tampilannya seperti ini, dan diagram lingkaran itu bisa menggunakan Insert Pie seperti ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita memasukkan data dari jenis pekerjaan serta frekuensinya, setelah itu untuk yang pertama membuat diagram batang, pertama kita blok terlebih dahulu semua jenis pekerjaan serta masing-masing frekuensinya. Nah, selanjutnya kita ke menu Insert dan kita klik tombol atau icon yang berbentuk diagram batang ini. Selanjutnya di sini ada beberapa tampilan yang bisa kita pilih. Ini ada tampilan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, untuk misalnya kita ingin memilih yang 2 dimensi, kita klik saja. Nah, tampilannya itu adalah seperti ini. Lalu kita bisa juga memilih yang misalnya kita mau yang 3 dimensi. Kita pertama blok lagi, lalu pilih yang 3 dimensi. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi di sini bila menggunakan aplikasi Excel langsung terlihat misalnya ini yang pegawai negeri sipil berjumlah 12. Nah, ini diagram batang pegawai negeri sipil jumlahnya 12. Pegawai swasta jumlahnya 6, TNI Polri jumlahnya 8, dan ini sudah otomatis sesuai. Nah, yang kedua, untuk membuat diagram garis, pertama kita juga blok
semua jenis pekerjaan dan masing-masing frekuensinya. Setelah itu kita masuk ke menu insert dan kita klik tools ini. Nah, selanjutnya kita tinggal memilih diagram garis yang kita inginkan, misalnya yang ini. Nah, maka langsunglah terbentuk diagram garis seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat diagram lingkaran itu juga sama. Pertama kita blok semua jenis pekerjaannya beserta frekuensi. Lalu kita ke insert dan ke tools chart pie. Nah, kita pilih diagram lingkaran yang kita inginkan. Lalu misalnya di sini saya juga ingin menggunakan yang 3D. Kita blok lagi, insert, kemudian klik yang 3D pie. Dan tampilannya itu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai permasalahan yang kedua. Di sini ada data nilai hasil ulangan harian matematika kelas 8. Ada 95, nilai 75, nilai 85, dan seterusnya. Nah, tentukan min, median, modus, jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartilnya. Nah, pertama kita masukkan dulu datanya. Nah, dengan menggunakan rumus Excel, itu kita bisa langsung mengetahui nilai dari mean, median, modus, jangkauan, dan seterusnya itu secara otomatis tanpa harus menghitung secara manual. Nah, pertama kita akan menghitung nilai mean terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan nilai mean, kita menggunakan rumus average. Di sini kita tulis sama dengan average. Lalu kita blok semua datanya dan klik enter. Nah, maka diketahui meannya itu adalah 87. Selanjutnya, kita akan menghitung median dengan menggunakan rumus median. Kita tulis sama dengan median, lalu kita blok semua datanya, klik enter, dan mediannya adalah 87,5. Untuk modus, kita akan menggunakan menu mode, sama dengan mode, lalu kita blok semua data, dan klik enter. Nah, modusnya adalah 90. Nah, untuk jangkauan, karena jangkauan itu sendiri adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, maka kita tulis sama dengan max atau nilai maksimum dari data, kita blok datanya, dikurangi dengan min atau nilai minimum dari datanya, kita blok datanya, klik enter. Nah, diketahui jangkauannya adalah 25. Nah, selanjutnya untuk kuartil, di sini ada kuartil 1, 2, dan 3. Nah, karena kita yang pertama ini mencari kuartil 1, maka menggunakan menu kuartil, buka kurung, kita blok semua datanya. Nah, karena kita mencari kuartil 1, maka di sini kita tulis titik koma, kita klik 1. Tutup kurung, klik enter. Nah, kuartil satunya adalah 85. Untuk kuartil 2, kita menggunakan menu kuartil. Kita blok semua datanya. Nah, di sini kita ketik 2 karena kita mencari kuartil 2. Klik enter. Kuartil 2-nya adalah 87,5. Untuk kuartil 3 sama dengan kuartil. Kita blok semua datanya. Lalu kita klik 3, klik enter, sama dengan kuartil 3-nya adalah 90. Nah, untuk jangkauan kuartil, karena jangkauan kuartil itu sendiri adalah selisih dari kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1, maka langsung saja di sini kita tulis sama dengan kuartil 1 itu adalah 85, kita klik. Kuartil 3 itu adalah 90, kita klik. Dikurangi dengan kuartil 3 adalah 85, klik enter, maka jangkauan kuartilnya adalah 5. Nah, untuk simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan kuartil. Maka langsung saja di sini kita tulis 1/2 dikali
Nah, untuk simbol kali dalam Excel itu adalah bintang, lalu jangkauan kuartilnya itu adalah 5, kita klik enter. Nah, simpangan kuartilnya adalah 2,5. Nah, jadi itulah cara untuk menentukan ukuran pemusatan data dan penyebaran data dalam Excel. Nah, cukup sekian pemaparan pemanfaatan aplikasi Excel dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itulah kita menentukan nilai ukuran pemusatan dan penyebaran data dalam aplikasi Excel.